Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu, para adik-adik sedaya jamaah pengawasan malam Sabtu Masjid Mangunegaran rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ras puji lan syukur tansah kita unjukaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan dalu menika kula panjenengan sami tasihipun paring kenikmatan alhamdulillah saged lenggah wonten ing majelis ilmu. Mugi-mugi lenggah kita wonten ing majelis menika saestu pikantuk keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Lan kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kita dipun paringi hidayah taufik sehingga saged ngamalaken ilmu-ilmu ingkang sampun kita mangertosi. Salawat salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan dalu menika insyaallah kita badhe ngrampungaken pembahasan surat Al-Bayyinah ya, ingkang kirang langkung kalih wulan kita bahas surat Al-Bayyinah ya. Lan dalu menika kita insyaallah badhe ngrampungaken pembahasan surat menika. Pertemuan ingkang terakhir Bapak Ibu kita sampun membahas awal saking ayat ingkang kaping 8 injih menika balasan ingkang dipun siapaken Allah Subhanahu wa taala kagem tiang-tiang ingkang beriman lan beramal saleh. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Kalau ini sampun kita kaji ayat menika Bapak Ibu ya. Bila Allah Subhanahu wa taala bakal paring piwales akan memberi balasan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu jannatu adnin, surga-surga adnin. Engkang kalau wingi dipun jelasaken adnin injih menika menetap dan tidak berpindah ya. Ketika penduduk surga sudah menempati tempatnya di surga, dia tidak akan berpindah ke tempat yang lain karena dia sudah ridho, karena dia sudah merasa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ya. Dan dia tidak akan iri dengan penduduk surga yang berada di tingkat atasnya. Karena apa Bapak Ibu? Penduduk surga menika dipun tebihaken saking sing jenenge penyakit hasad, iri. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Kalau ini sampun kita jelasaken Bapak Ibu, pilih sifat sungai wonten ing surga menika berbeda. Ya. Nabi sungai wonten ing alam donya menika ya, butuh sing jenenge cekungan. Utawi parit ya, kita bahasakan parit. Tapi kalau sungai di surga terus pundi Bapak Ibu, mengalir di atas tanah, tidak butuh tanggul, insyaallah. Dan di dalam surat
Muhammad ayat yang ke-15 Bapak Ibu, Allah berfirman, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun." Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepadanya, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berasa dan bau. Berarti sifat air surga yang pertama tidak berasa dan tidak bau. Air putih. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Sifat yang kedua Bapak Ibu, sungai-sungai di surga ini berupa susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatin lil syaribin. Yang ketiga Bapak Ibu berupa apa? Khamr, arak yang lezat bagi yang meminumnya. Dan yang terakhir, wa anharum min asalim musaffa, yaitu sungai dari madu yang sudah disaring. Terus Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, hakikatnya sama. Podo-podo jenenge kali, ning kaline niku sifate berbeda. Terus pundi banyune kali teng alam donya Pak Bu? Weh, wis ra karu-karuan. Sing putih bening wae ra ono sakniki. Nggih mboten Bu? Jenengan niku nek ajeng patus toya sing bening niku ndadak teng gunung mriko. Napa meneh teng sekitar awake dhewe niki, wonten sing bening. Wah, kecampuran rena-rena. Nggih. Lah niki subhanallah. Dalam sebuah atsar Bapak Ibu disebutkan bahwa sungai tersebut mengalir tanpa parit. Berarti di atas tanah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khalidina fiha abada, yakni mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya, tidak akan mati, tidak akan sakit, tidak akan susah, tidak akan merasa sedih. Ingkang rumiyin nanti kita aturaken Bapak Ibu, salah setunggalipun riwayat ingkang jelasaken kondisinipun penduduk surga. Yang penduduk surga menika Bapak Ibu, dia tidak akan merasakan sakit selama-lamanya, sehat dan tidak akan merasakan sakit. Penduduk surga itu muda dan tidak akan merasakan tua. Dados wonten to Bu Pak nggih riwayat ingkang ngendikaaken rikala wonten nenek-nenek ingkang nyuwun pirsa dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, napa kula niku benjang bakal mlebu surga? Terus pundi Rasulullah ngendika Bapak Ibu, nenek-nenek ora mlebu surga. Lajeng simbah-simbah niku muwun sedih sangat nggih. Lajeng Kanjeng Nabi jelasaken, benjang Mbah jenengan niku balik enom meneh, masyaallah nggih. Mengke ibu-ibu kondur sik tesih nyimpen foto pas umur 20 tahun mang tuweni. Nak tesih nyimpen nggih. Subhanallah Bapak Ibu. Khalidina fiha abada. Mereka tinggal di dalamnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di hari akhir kelak Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala
akan mewujudkan kematian ini menjadi seekor kambing. Kematian akan diwujudkan menjadi seekor kambing. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil penduduk surga dan penduduk neraka ketika telah mereka menempati tempatnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil, wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka. Ini adalah kematian. Napa? Kematian diwujudkan dalam seekor kambing. Kemudian Allah menyembelih kematian. Berarti kematian sudah disembelih. Kematian sudah mati. Berarti tidak ada lagi yang namanya kematian. Penduduk surga akan kekal di surga dan penduduk neraka akan kekal di neraka. Dan ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan akan kekal selama-lamanya di surga. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, rikala kita membahas surat wal asri, Bapak Ibu, Allah berfirman wal asri, demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Berarti kaitan waktu ini kaitan dengan kali umur. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia benar-benar di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan mengerjakan amal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Manusia diberi umur di dunia, Bapak Ibu, terbatas. Ya. Generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur hanya sekitar 60 sampai dengan 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara usia 60 sampai dengan 70 tahun. Dan sedikit yang lebih dari usia tersebut. Terbatas, Bapak Ibu. Ketika manusia bisa memanfaatkan umur yang terbatas untuk beriman dan beramal saleh, Allah telah menjanjikan jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan surga yang kekal selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau membeli surga dengan apa? Amal kita, niku mboten bakalan iso, Pak. Kalau wis sampun kita aturaken nggih, kita niku umurnya terbatas. Tapi kenikmatan surga menika terbatas mboten? Kenikmatan surga tidak terbatas, kekal selama-lamanya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman dan amal soleh ingkang kita tindakaken menika untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala harus beriman dan beramal soleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu pada para penduduk surga, adalah nikmat yang paling sempurna. Terus jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan balasan untuk orang yang beriman dan beramal soleh, yang pertama itu adalah surga dan kenikmatannya, dan yang kedua ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang paling sempurna. Mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Niki Bapak Ibu. Nggih. Lan mangke penduduk surga menika wau pikantuk kenikmatan ingkang ageng sanget. Injih menika saged mirsani Allah Subhanahu wa taala. Kita saged mirsani Gusti Allah. Niki sebagai napa Bapak Ibu? Balasan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala melebihi kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Injih menika nalikanipun kita saged mirsani Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia Bapak Ibu kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita belum pernah melihat Allah, tapi kita yakin kita laksanakan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Bagaimana kebahagiaan Bapak Ibu nggih saged melihat Allah Subhanahu wa taala. Engkang umat menika mboten saged mirsani Allah Subhanahu wa taala ketika napa di alam dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah langsung untuk mengerjakan sholat, itu Rasulullah tidak melihat Allah. Rasulullah tidak melihat Allah, tapi Rasulullah sallam mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akidah kaum muslimin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa nanti di akhirat, di surga ada kenikmatan yang sangat besar, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga Bapak Ibu akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka sendiri, sebagaimana mereka melihat bulan purnama yang tidak ada penghalang sedikit pun dan tidak perlu berdesak-desaan. Pun saged pirsani Allah saking papane dhewe. Subhanallah Bapak Ibu. Lan mirsani Allah kados mirsani bulan purnama, mboten wonten alangan menapa-menapa. Rikala sakniki tanggal pinten sakniki? Kawan ulas. Bu, anu lho Pak, sing tanggalan Jawa. Jenengan mirsani bulan purnama nggih tanggalan Masehi. Kapan le jedul? Ingkang kalender Hijriyah Bapak Ibu. Nggih. Kadosipun niki meh bulan purnama nggih sekitar 14 atau 15 sakniki mboten klentu. Nggih. Jadi kita di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Bapak Ibu, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika di dunia orang bisa melihat bulan purnama tanpa halangan. Dan bisa melihat bulan purnama tanpa halangan saking ngomahe dhewe. Yen sewu Pak Bu, rikala niki mengke bulan purnama misalipun. Jenengan teng Mangunegaran medal saged pirsa niku bulan purnama tanpa halangan. Kula mantuk teng Kasongan metu ketok nggih tanpa
halangan. Dan ini kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika liman khasyiya rabbah." Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika ia beriman, ketika ia beramal saleh, dibarengi dengan rasa khasyah, yaitu rasa takut. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kenikmatan yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, al-khasyah menika artosipun rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan. Niku khasyah. Tapi nawi khauf Bapak Ibu, khauf niku nggih artosipun takut. Khauf niku artosipun takut, khasyah niku artosipun ugi takut. Khasyah niku takut niku yang tingkatan paling tinggi, yaitu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa pengagungan. Berbeda dengan hanya sekedar rasa takut Bapak Ibu. Kalau sekedar rasa takut niku kadang-kadang rasa takut niku dipun barengi kalian rasa benci. Misalnya pun saya nate dadi murid, nek dihukum karo gurune zaman sekolah niku mesti wedi ora nggarap PR utawa diperiksa kukune ngene iki langsung tutuk warisan. Wedi mboten kalih gurune? Wedi. Ning wedi niku wonten mangkel mboten? Mangkel mboten, Bu? Jujur banget njenengan. Mangkel. Yeah. Jadi kita takut tapi ada rasa benci. Itu takut Bapak Ibu. Ada rasa benci. Sehingga nak suatu kesempatan tak wales guru iki. Ndingko napa niku? Nek ampun ditiru. Korsine dikei manggulo karet, ada usil-usil ngoten niku. Pantos nak zaman rumiyin niku ngapunten nek sakniki mugi mboten wonten nggih Pak Bu. Bar disengeni gurune diadang niku gurune. Itu rasa takut nih, ada rasa benci, ada kebencian. Kalau khasyah Bapak Ibu, rasa takut yang diiringi dengan pengagungan. Napa niki Bapak Ibu, rasa takut yang diiringi dengan pengagungan, insya Allah ya akan kita jelaskan Bapak Ibu. Rasa takut yang diiringi dengan pengagungan Bapak Ibu, ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini tidak mungkin terwujud kecuali orang tersebut kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut berbuat dosa karena yakin Allah akan membalas perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama."
Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan orang-orang yang dikatakan ulama, Bapak Ibu, karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ulama, seorang yang berilmu, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bersabda, ada dua jenis mata yang tidak mungkin tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi ini Bapak Ibu, khasyah, ketakutan akan azab Allah Subhanahu wa taala. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua Bapak Ibu, mata yang tidak tidur karena berjaga ketika jihad fisabilillah. Yang pertama Bapak Ibu yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kondisi mata yang tidak akan terkena api neraka. Yang pertama yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua adalah mata yang terjaga karena dia berjaga-jaga ketika jihad fisabilillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Seorang ulama, seorang sahabat, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ketika mata ini bisa menangis karena takut kepada Allah, lebih aku cintai daripada bersedekah 1000 dinar. Karena ini adalah amalan yang luar biasa Bapak Ibu. Saat ini nak sedekah 1000 dinar niku pinten? Sak dinar niku pinten? Mas Rian. Masya Allah, 4 jutaan satu dinar. Niki nak 1000 dinar. Oh, mesti ngeten nggih, Mbah. Oh, lulu kah banget ngeten nika. Nggih. Niku nalikane Ibnu Umar ngendikaken Bapak Ibu, nalikane kula niku saged nggih menangis karena takut kepada Allah. Niku luwih kula tresnani tinimbang kula niku bersedekah 1000 dinar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bacakan riwayat Bapak Ibu yaitu berkaitan dengan orang-orang yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqal, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla ila dilluhu. 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala dalam naungan yang pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu, al-imamul adilu, imam yang adil. Yang kedua, wasabun nasabi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu seorang yang hatinya tergantung di masjid. Wong sing seneng nang masjid, Pak.
yang hatinya tergantung di masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibi wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan lagi cantik. Faqala inni akhafullah. Kemudian ia berkata kepada wanita itu, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Diajak berzina oleh wanita yang punya kedudukan dan cantik. Wes niku godaan cek luar biasa, Pak. Wong wadon di kedudukan ayu meneh. Niku dia tidak mau berzina dengan orang itu. Karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Bapak Ibu, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang dia bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini orang yang bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini, Bapak Ibu, yang masuk dalam pembahasan, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Seorang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air mata. Nalikanipun nggih tiyang menika wungu tengah wengi, Pak Bu. Nggih, sepertiga malam terakhir. Garwane ibu nggih keng kakung ngorok teng kamar. Nggih, anake teng kamar nggih lho sami. Panjenengan wungu sare salat tahajud bar niku berzikir, terus panjenengan saged meneteskan air mata. Niki amal luar biasa, Bapak Ibu. Termasuk satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan selain Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena napa, Bapak Ibu? Kabeh niku mangke kan bakal dipun bangkitaken dening Allah Subhanahu wa taala. Khufatan uratan ghurlan, dalam kondisi tidak berpakaian, telanjang, lajeng tidak bersandal, lajeng kondisi ugi tidak dikhitan. Mangke matahari menika dipun cedhakaken, didekatkan sedekat 1 mil. 1 mil niku para ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu. 1 mil ada yang menjelaskan mil ukuran jarak. Pinten 1 mil niku saniki? 1 kilo lebih pinten? Sekitar 1/4 kilometer. Nggih. Matahari jarake 1/4 kilometer. Masya Allah. Terus pun dipanasipun, Bapak Ibu. Sakniki mun jarak ini pinten miliar, pinten triliun kilometer. Awak dhewe sok ngersula pisan nggih to. Oh, panas. Dina kok panas banget. Sumuk macam-macam. Niku padahal jarake pinten? Miliaran, boleh triliunan kilometer. Benjang niku jarake niku sedekat 1 mil. Niku yang berpendapat mil dalam ukuran jarak. Wonten malih ulama ingkang berpendapat, Bapak Ibu, mil niku setunggalipun alat ingkang kangge celaan. Ibu jenengan sok celaan? Wis tuwa Mas ngoten nggih. Niku celak niku kan nggih, sik nggo nika lho, Pak. Nah, nek nggo nggih to? Nggih, celaan ngeten iki. Kirang langkung dawane namung sementen. Dados matahari akan didekatkan sejarak 1 mil.
sangat Bapak Ibu. Dan kita butuh lindungan, naungan saka Allah Subhanahu wa taala. Karena keistimewaan Bapak Ibu, orang yang khasyah, orang yang dia takut kepada Allah dengan rasa pengagungan, takut pada Allah akan azab Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyak dosa yang telah dia lakukan. Dan ketika orang bisa bersendirian menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang terpuji. Sesuatu yang terpuji. Dan yang kedua Bapak Ibu, orang yang bisa menangis ketika sendirian Bapak Ibu karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini insya Allah akan terhindar dari yang namanya riya. Terus pun dia jeng riya Bapak Ibu, jenengan wungu mboten nonton tiyang sana sing kang ngertos garwane jenengan kalau wau ngorok teng kamar anake nggih ngoten, jenengan wungu ki Mbak. Nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, berzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala niku ibadah insyaallah ingkang terbebas dari riya. Ajeng pamer kalih sinten nak ngoten niku. Nggih mboten Pak Bu nggih. Kejaba esuk-esuke jenengan blonjo kondo-kondo. Lah niku iso ngrusak ikhlasane wau dalu. Oh lho, yo ngerti ra, aku mau bengi iki salat tahajud iso nangis kok yu. Masya Allah. Niku ketoke kan apike jebulane malah saged ngrusak keikhlasan. Pun boten sah cetak-cetakne Pak Bu. Niku pun ingkang ngertos kita kalian Gusti Allah. Lan kita niku nek saged wonten amalan ingkang istimewa ngoten niku Bapak Ibu. Berusaha wonten amalan ingkang istimewa ingkang ngertos niku namung kita cuma kalian Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Menika pembahasan ayat ingkang pungkasan, ayat terakhir dari surat Al-Bayyinah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Pramila sumangga Bapak Ibu, rikala kita pengen pikantuk jannah surganipun Allah Subhanahu wa taala, pengen pikantuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita beriman dan beramal soleh lan kita sarengi kanthi raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala, khasyah ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun sarengi kalian pengagungan. Ajrih supados kita menika dipun ampuni dening Allah, ajrih supados kita menika mboten dipun azab wonten ing neraka jahanam. Lan khasyah ajrih ingkang kados mekaten menika wau ingkang pikantuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika semanten Bapak Ibu ingkang kinurmatan, ya alhamdulillah kita saged ngrampungaken surat Al-Bayyinah. Insyaallah benjang kita mlebet wonten ing surat Al-Qadar. Ngepasi kalian bulan Ramadan, insyaallah kita mengkaji isi saking surat Al-Qadar. Bapak Ibu ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, mbapilih kathah kalepatan ingkang kawula matur saestu menika saking kekurangan kula nyuwun pangapunten. Sumangga kita sampuni kanthi doa panutuping majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.